Jumpa kembali dengan saya Fajar Deslase di Falas Talk. Bersama dengan kita sudah ada Kalapas Kerobokan. Apa kabar Pak Fikri? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Iya. Pak Fikri, Bapak perlu memperkenalkan diri nih kepada pemirsa sahabat Falas Talk. Silakan Pak. Ya. Selamat sore pemirsa Falas Talk. Saya Fikri Jayasubing, Kalapas Kerobokan Bali. Saya sudah 2 tahun menjadi Kalapas Kerobokan di Bali. 2 tahun ya Pak ya? Iya. Baik. Falas Talk, sahabat Falas Talk, jangan lupa like, subscribe, follow, dan berikan komentar positif. Sehingga bisa mendapatkan informasi yang pertama kali. Pak, hari ini kita pingin kupas tuntas ini terkait Lapas Kerobokan. Lapas Kerobokan ini unik Pak. Karena Bali ini tempat wisata, ada orang asingnya nggak Pak di sana? Orang asing di tempat kita kurang lebih 73 orang. Oh, wow. Dari berapa negara itu? Dari 41 negara. Jadi lapas internasional. Lapas internasional ya? 41 negara. Iya. Jadi Bapak sudah cukup lama di sana Pak. Iya. Apa hal-hal yang unik yang Bapak pernah alami sepanjang Bapak menjadi Kalapas Kerobokan? Iya. Kalapas Kerobokan ini, Pak Palas, sangat unik karena penghuninya, kalau untuk WNI sendiri, warga negara kita ini hampir seluruh provinsi ada. Dari seluruh provinsi iya, hampir ada. benar. Yang kedua, tadi itu, warga negara asing yang ada di lapas cukup 41 banyak negara. dari 41 negara. Yang mana penanganannya kita harus benar-benar lakukan agar tidak ada kesenjangan satu sama lainnya. Oke. Dengan kapasitas hunian hanya 256 orang. 256 orang. orang. Iya. Hunian, penghuni kapasitas. Kapasitas penghuninya sekarang berapa Pak? 1031. Malah sempat pertama dulu sampai 1.800 orang. Berarti dengan kapasitas sekarang sudah 4 kali lipat ya? Iya, 4 kali lipat lebih, 450% hampir. Jadi komposisi orang Indonesia itu tadi Bapak sampaikan ada dari berbagai provinsi. Tapi paling banyak nih masyarakat Balinya atau dari provinsi-provinsi lain? Hampir merata, Pak. Hampir merata? Iya, hampir merata. Kalau untuk pemasak Bali justru hanya sekitar 15-20% saja di dalam. Lainnya hampir merata. Ya karena Bali ini kan daerah wisata. Banyak multi etnis yang di sini mencari pekerjaan, mencari kehidupan. Jadi penghuninya juga cukup. Apa kriminal yang paling banyak di sini sehingga bisa masuk di penjara, Pak? Kalau untuk kriminal yang ada masih sama seperti UPT-UPT yang lain, hampir 60% narkoba. Narkoba ya. Narkoba. Kalau orang asingnya? Narkoba dan skimming. Dan skimming. Ya. Oh, banyak juga skimmer ya. Iya, cukup banyak skimmer yang ada di sini. Kalau sudah tidak ada udah habis modal, mereka melakukan skimming mereka. Lakukan. Yang melibatkan WNI. Iya. Akhirnya cukup. Ini kalau kita lihat Lapas Kerobokan ini berada di pusat keramaian, Pak. Di pusat keramaian. Gimana itu masa penanganannya kalau komunitas padat gitu, Pak? Iya. Itulah kami selama ini bersama teman-teman petugas, kita bekerja sama dengan kita rangkul masyarakat adat yang ada di sekitar. Masyarakat adat. Ya. Karena untuk lingkungan yang ada di sekitar kita. Jadi kita berdayakan masyarakat, baik untuk pecalang-pecalang yang ada, baik itu dari Kuta Utara maupun dari Kuta Tengah, kita rangkul, kita ajak bersama-sama untuk menjaga. Karena kan tidak mau, apabila Lapas Kerobokan ini terjadi suatu hal yang tidak kita inginkan, kerusuhan kan mempengaruhi para wisata yang ada di sini. Karena kebetulan letaknya di daerah pariwisata, kan dekat dengan Kuta di Kabupaten Badung Kuta. Ya, benar, Badung ya. Kuta. Ya. Kalau terjadi sesuatu, cukup ramai. Apakah selama Bapak menjadi Kalapas Kerobokan ada hal-hal yang ramai krusial pernah terjadi Pak di Lapas Kerobokan? Alhamdulillah tidak ada. Tidak ada ya. Hanya kita bersama-sama teman-teman, kebetulan dengan petugas kita ajak, kita samakan satu visi gimana kita menjaga lapas ini agar tetap kondusif dengan situasi overkapasitas,
gedung yang tidak memadai dan posisinya yang ada di tengah-tengah keramaian, ya kita ajak rekan-rekan untuk gimana pendekatan persuasif pada teman-teman warga kita di sana. Jadi kita menganggap warga yang ada itu keluarga. Kita ajak teman. Jadi kita rangkul mereka, kita lakukan pendekatan, kita ngobrol seperti antara teman, keluarga, orang tua, keluarga. Jadi dengan begitu keluh kesah mereka, apa yang menjadi keluh kesah, yang menjadi unek-unek mereka bisa tersampaikan. Jadi begitu jadi tersampaikan, otomatis mereka dapat nyaman melaksanakan apa putusan yang mereka harus jalani di dalam lapas. Nah, tadi Bapak sampaikan bahwa ada multi etnis di sini, Pak. Iya. Penghuninya 15-20% itu orang Bali, tapi selebihnya tuh merata seluruh Indonesia. Nah, tentu pasti ada dong benturan budaya mungkin, Pak. Apakah pernah terjadi benturan budaya di dalam sehingga ada keributan kecil? Seperti apa, Pak, suasana di dalam itu, Pak? Kalau selama ini tidak ada, karena setiap kegiatan apapun itu, seperti ini mau Natalan atau hari raya atau kegiatan-kegiatan, kita upayakan seluruh warga binaan, baik itu yang beda agama, beda ras, beda suku, untuk terlibat. Jadi maka dengan begitu terciptalah situasi guyup di dalam. Ya, jadi ini misalnya orang Sumatera, ada orang Jawa atau orang Sumba kena kegiatan ini, jalan masing-masing tidak. Jadi kita lakukan bersama-sama setiap kegiatan pembinaan, kita lakukan itu. Jadi kita buat seperti komunitas keluarga. Jadi setiap kegiatan yang ada, setiap permasalahan yang ada, itu baik itu yang antar sesama mereka, artinya sesama ras, suku mereka, kita lakukan pendekatan bersama-sama. Jadi terbentuklah. Jadi mereka bisa membantu ya, apa saja yang mereka bisa bantu. Seperti ini sebentar lagi kita akan menghadapi tahun baru dan Natal. Nataru. Jadi tidak ada Natal bersama. Nanti malam tanggal 24 kita bentuk Natal bersama. Jadi yang lain yang bukan Nasrani atau Katolik, kita terlibatkan juga untuk perayaan itu. Jadi hal-hal seperti nanti galungan di bulan Januari akan ada. Gitu juga yang agama lain ikut ngebantu. Jadi dengan begitu budaya kayak gitu, akhirnya saling kondusif. Oke. Nah, pernah kita dengar-dengar tuh, Pak, ada komunitas ya atau ormas ya. Di Bali ini kan luar biasa. Luar biasa. Agak seru juga dulu kita dengar tuh, Pak. Itu gimana tuh, Pak? Masih ada nggak ya pengaruhnya efek dari luar ke dalam atau dari dalam keluar? Iya. Kalau di Bali memang ormas itu saat ini memang istilahnya sudah mati semenjak Kapoldanya Pak Golusik, Kepala BNN. Itu kan dihapuskan semua. KBNN. Iya, KBNN. Tapi di bawah masih saja riak-riak itu. Tapi khususnya di lapas, kita dari awal, kami bersama teman, begitu saya berada di Kerobokan, karena itu menjadi konsentrasi kami, karena selama ini saya pernah mengadakan penelitian dari tahun 2011 sampai 2017, 11 kali kerusuhan dan pembakaran. 2011 sampai 2017. 11 kali. 11 kali. Terjadi kerusuhan dan pembakaran di lapas. Pokoknya keributan di dalam lapas. Kerobokan. Baik itu skala kecil maupun skala besar ya. Dan itu yang besar. Oh, itu besar. Yang kecil nggak hitung itu. Saya nggak hitung gitu. Saya nggak hitung gitu. Yang kecil-kecil. Yang kecil-kecil. Sampai 2016 akhir itu sampai segitu. Nah, akhirnya kami meneruskan penerus kami sebelumnya, kalapas sebelumnya itu ormas-ormas itu di dalam kita pecah. Jadi misalnya ada ormas A, B, C yang tadinya berkelompok, kita pecah. Jadi satu blok Wisma Hunian itu isinya gabungan semua ormas. Gabungan dari ormas. Kita gabungin, jangan mereka kita upayakan, mereka di dalam, ya, jangan mengelompok. Begitu mereka mengelompok, mereka menyusun kekuatan untuk dan akhirnya perang antar blok juga. Perang antar blok
yang dimana nanti di satu blok ini ada orang ormas A, di blok satunya ormas B, akhirnya begitu. Nah itu kita pecah. Itu dicampur juga dengan masyarakat dari daerah-daerah lain. Iya, termasuk orang asing. Jadi kita tidak memisahkan orang agar tidak ada gap antara satu sama lain, baik itu orang asing, antar ormas. Jadi semuanya nyatu. Itu awalnya nggak mudah tuh Pak. Gimana situasi kebatinannya pada waktu itu? Awalnya sempat ada penolakan. Tapi setelah kita lakukan pendekatan, kita jelaskan maksud tujuannya, untuk kebaikan mereka juga, kalau lapas itu kondusif, aman, nyaman, mereka juga dapat menjalani pidananya di dalam lapas juga aman dan nyaman. Berapa lama masa transisi sampai mereka akhirnya menerima itu Pak? Ya. Sebetulnya sebelumnya sudah berjalan, tapi begitu kita juga dalam kurun waktu kita lanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh kalapas-kalapas sebelumnya, akhirnya ya kurang lebih selama kami 6 bulan ini sudah hanya 6 bulan sudah mulai kondusif ya, mereka bisa menerima ya semuanya. Dan sekarang akhirnya antar kelompok, antar ormas sudah berteman dong. Sudah berteman. Karena ada dalam satu blok. Sudah makan bareng. Sudah makan bareng. Dia udah nggak jarang komunikasi dengan temannya di blok lain. Tidak ada lagi simbol-simbol ormas yang ada di dalam. Wah, luar biasa. Kita bikin tidak ada, karena itu artinya yang menjadi bibit-bibit keributan yang ada di dalam. Jadi kita bikin seperti itu. Dan kita juga di luar juga kita coba agar tidak berpengaruh ke dalam. Nah, satu lagi nih Pak, terkait ormas ini. Karena kan biasanya kejadian di luar pengaruh ke dalam. Iya. Selama Bapak jadi kalapas dan penghuninya itu sudah menyatu dalam blok ya, antar ormas, pernah nggak? Atau apa yang terjadi begitu ada keributan di luar? Tidak ada pengaruh, tidak ada pengaruh. Ya, dan kebetulan juga keributan yang seperti dulu, orang-orang seperti dulu semenjak diredam Pak Goluse, kayaknya sudah mulai tidak ada lagi keributan untuk di luar. Dan pengaruh di dalam juga sudah jauh tidak ada. Nah, cukup kondisi di dalam ya sampai dengan saat ini cukup kondusif. Oke. Nah, bagaimana penanganan over kapasitas Pak? Tadi Bapak sampaikan sudah 4 kali lipat. Apakah bloknya itu cukup atau mungkin ada pembangunan atau renovasi di dalam Pak? Kebetulan di tahun 2022 ini dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan memberikan dana untuk penataan ulang bangunan yang ada di lapas. Kita dapat pembangunan 1 blok hunian. Pembangunan baru? Ya, pembangunan baru dengan kita menghapuskan beberapa bangunan, kita lakukan pembangunan baru dengan kapasitas yang lebih besar. Oh, jadi beberapa blok itu dihapuskan, baru didirikan baru. Iya, di lapas Kerobokan itu ada 14 blok hunian. 14 blok? Tadinya, awalnya. Nah, kita hapuskan kurang lebih 5 blok hunian. Kita hapuskan 5 blok hunian, kita bangun 1 blok yang besar dengan kapasitas 400. Ya, bertingkat itu? Bertingkat. Jadi nanti kalau tadinya 5 blok yang dihapuskan itu kapasitas berapa Pak? Rata-rata 1 blok itu kapasitas paling banyak 40. Oh, 40 kali 5 200. Sekarang dibangun 1 blok besar, gabungan dari 5 blok 400 kapasitasnya. Nanti bisa aja dihuni 2 kali lipat. 2 kali lipat bisa. 3 kali lipat juga bisa. Untuk lapas Kerobokan itu kita sudah bikin skemanya, itu akan dapat 4 blok hunian ke depannya. Dapat dibangun 4 blok hunian. Jadi kalau itu bertahap nih Pak bertahap, ya. 5 blok hapus dapat 1. Nanti setelah itu bisa 4 blok semuanya Pak. Dengan kapasitas 400. Tadi kan 400. Iya. 1 blok besar. Iya. 400 jadi 1.600. 1.600. Karena blok yang ada sekarang ini saat ini itu kan sistem klaster. Jadi sistem pavilion. Jadi begitu kapasitasnya kecil tapi makan tempat yang besar. Ya, jadi tidak efektif dengan kondisi isi lapas Kerobokan saat ini. Mungkin pada waktu tingkat kriminal nggak tinggi ya. Mungkin waktu dulu konsepnya mungkin penanganan perkara itu lewat adat, hukum adat mungkin masih berjalan efektif. Jadi seperti di daerah-daerah lain, apabila melakukan sesuatu cukup dengan hukuman adat
selesai. Bagi orang Bali sebetulnya selesai itu. Tapi karena bagi pendatang kan tidak. Hukum karena, positif hukum positif ya. Kalau hukum ada. Oh, itu sebabnya makanya warga binaan orang Bali-nya nggak banyak ya, 10-15%. Hanya 10-15% aja. Tapi orang di luar Bali ya malah justru banyak di sini. Jadi penanganan adat tuh ya mungkin orang Bali ini kan lebih, kalau menurut kami ya mungkin tempat lain juga, tapi kalau saya lihat di sini kan mereka hukum adatnya lebih kuat. Jadi kelihatan adat itu berjalan, kearifan lokalnya lebih berjalan. Mereka untuk melakukan satu tindak kejahatan itu mungkin mereka berpikir beribu kali. Ya karena mereka sanksi adat sangat masih berjalan. Jadi ada efek takut ya untuk melakukan kejahatan. Betul sekali. Wah. Kemudian Pak, di sana kan ada 41 negara tadi Pak sampaikan. Oh iya. 41 negara yang menjadi penghuni Lapas Kerobokan. Iya. Apa nih yang unik dari penanganan orang-orang warga negara asing selama menjadi penghuni lapas? Iya, karena perbedaan budaya, perbedaan mungkin cara hidup segala macam dengan yang ada itu, di situ yang kita perlu penanganan lebih khusus kepada mereka. Warga negara. Karena mereka juga kan, contohnya mereka apabila sakit gitu kan, mereka juga ingin penanganannya itu, sebetulnya di Lapas Kerobokan itu sudah ada 4 dokter dan 5 paramedis. Jadi 9 orang penanganan. Dan ada klinik. Klinik ada. Kita menjadi salah satu klinik percontohan. Dan lengkap lagi klinik. Lengkap. Ya izinnya lengkap. Nah, kadang-kadang begitu kita ditangani oleh dokter lapas, mereka tidak terima. Oh. Ya, mereka minta ditangani oleh dokter yang ada di rumah sakit atau dokter tertentu. Kenapa begitu? Kan profesinya sama. Iya, sama. Ya, mungkin karena kebiasaan budaya, kebiasaan mereka di negaranya seperti itu. Mungkin lebih percaya dengan rumah sakit. Kalau mengalami hal seperti itu bagaimana, Pak? Apakah diizinkan dilayani di rumah sakit atau tidak? Selagi kita kan ada SOP. Selagi kata dokter kita memang masih bisa ditangani oleh dokter yang ada di lapas dengan klinik yang ada di lapas, ya kita tangani. Apabila memang sudah tidak bisa lagi dan perlu ada perawatan yang lebih serius, yang sarananya kita tidak mempunyai, baru kita akan bawa ke rumah sakit. Jadi ya karena ini di Indonesia, ya kita pakai SOP yang ada yang kita. Betul. Nah, tentu ada komplain, ada macam-macam tuh. Pasti. Bisa Bapak kasih satu contoh terkait penanganan yang tidak sesuai harapan mereka? Iya. Komplain mereka sampai kemana ya Pak? Iya, bisa. Mereka biasanya lapor ke konsulatnya. Oke. Konsulatnya mungkin nanti minta klarifikasi ke Menlu atau mungkin sampai Presiden. Saya pernah dapat pengalaman sampai ada laporannya sampai ke Presiden. Terus gimana? Tapi ya warga negara dari mana Pak? Satu negara? Ada satu negara. Itu biasanya negara di Asia, Afrika, atau di Eropa? Ya, yang di satu negara yang lebih banyak lebih banyak atensinya. Hampir sama sih. Ya kan mereka mengandungkan warga negaranya. Jadi yang penting selama penanganan mereka di dalam, kalau tentang kesehatan kan kita ada medical record-nya, Pak. Ya kan dokter pasti namanya klinik pasti ada medical record. Kita jelaskan saja. Kita laporkan bahwa kita sudah melakukan penanganan yang sesuai dengan SOP dan prosedur yang ada terkait dengan itu. Ya masalah mereka dibawa ke rumah sakit sama di lapas juga sama-sama ditangani oleh dokter. Iya, kecuali ada di atas dokter kan? Iya. Jadi seperti itu. Dan kalau kita kata dokter sudah tidak mampu karena dengan sarana yang terbatas, emang harus ada penanganan yang lebih darurat, ya kita pasti bawakan ke rumah sakit atas dari rekomendasi dokter itu. Itu apakah dari 41 negara sama seperti itu, Pak? Enggak ada. Atau sebagian sebetulnya bukan negaranya, oknum warganya. Ya, kadang-kadang mereka punya itu. Jadi teman senegaranya juga nggak seperti itu kadang-kadang kan. Berarti karakter ini tergantung individunya. Bukan dari negara.
Wah, unik sekali ternyata Valastock ya. Iya. Ternyata menangani warga negara asing di lapas Kerobokan tuh susah-susah gampang dan gampang susah. Karena pinginnya dilayani seperti negaranya. Mungkin di lapas-lapas lain sama saja. Mungkin, tapi karena ini ternyata dari 41 negara. Dan konsulatnya juga banyak berada di Bali. Berarti sering datang dong? Iya. Konsulatnya? Sering. Tanyai bagaimana warga negara saya, kenapa nggak dapat perlakuan? Hampir sebulan sekali mereka pasti datang ke lapas untuk menanya perkembangan warga binaan. Sering dong ya berhubungan nih antara imigrasi dengan pemasyarakatan. Iya. Sama-sama di Kemenkumham kan? Iya, pasti. Dan petugas lapas juga harus mahir berbahasa Inggris nih. Rata-rata mereka bisa bahasa Inggris. Ini yang warga negara ini kan 41 negara. Iya, rata-rata bisa. Bisa ya. Iya. Misalnya dari negara Asia Timur kan belum tentu bisa bahasa Inggris. Iya. Kita di dalam kebetulan ada salah satu warga binaan kita Kasub Bali 9. Kita manfaatkan dia memberikan privat khusus pada warga binaan maupun petugas untuk belajar bahasa Inggris. Bukan belajar bahasa Indonesia? Iya, belajar bahasa Inggris. Karena kan warga binaan kita juga bagi yang WNI segala macam ingin itu kita buka kursus khusus bahasa Inggris. Kita sediakan tempat, sarananya free, sarananya di dalam lapas. Kita juga itu. Jadi bagi teman-teman petugas maupun warga binaan bisa belajar di sana. Ya, jadi rata-rata mereka dapat hukuman berapa lama, Pak? Yang mana, Pak? Orang asing. Beragam, Pak. Itu beragam, bisa sampai dari 1 tahun sampai ada seumur hidup. Oh, sampai ada seumur hidup? Iya. Bali 9 kali ya? Bali 9. Baik. Oke, Pak. Tentu dengan waktu yang lama mereka berada di dalam, ada hal-hal yang dilakukan oleh lapas dan melakukan pembinaan kepada mereka. Yeah. Pembinaan apa saja, Pak, yang dilakukan di lapas, Pak? Untuk killing time lah ya? Iya. Pembinaan di lapas ada berbagai macam. Yang terakhir ini kita kemarin di akhir tahun kita sempat mengadakan kerjasama dengan Kementerian Tenaga Kerja untuk pelatihan garment terhadap 60 orang itu bersertifikat yang berlaku secara nasional. Oke. Saat ini kita sudah memproduksi pakaian seragam untuk Kabupaten Bangli tingkat SD maupun SMP. Terakhir kemarin kita cek sudah hampir 2.500 pakaian seragam. Jadi untuk Kabupaten Bangli pakaian seragam sekolahnya. Tempatnya di mana? Di bengkel kerja kita. Oke. Jadi peralatan didatangkan oleh pihak dinas kerja. Kita kerjasama dengan inspektor sama ada yang berinvestasi di sana mesin jahit. Mereka yang datang. Ya, mesin jahit, bahan segala macam mereka yang menyiapkan. Mereka yang melakukan pelatihan. Ya, kita melakukan pelatihan bekerja sama dengan Kementerian Tenaga Kerja. Ya, jadi kita lakukan pelatihan kepada warga kita untuk melatih garment. Jadi pakaian sekolah, sekarang kita lagi mengerjakan pakaian sekolah. Kemarin dia ada berapa orang yang terlibat, Pak, di situ, Pak? 67 orang. 67 orang. Iya. Nah, yang lain-lain apanya? Ada banyak kegiatan-kegiatan seperti di sana ada pengrajin perak, melukis. Kita juga ada Andrabes. Iya, Andrabes itu anak terali besi. Andrabes. Iya, anak terali besi. Wow, ini dari namanya aja kita langsung agak-agak serem-serem juga nih. Karena kita ngobrol sama teman-teman yang punya talenta. Kita sudah beberapa kali dari BNN, dari itu memanggil untuk tampil setiap kegiatan-kegiatan yang ada. Dapat animo juga dari komunitas masyarakat ya. Mereka tampil di luar? Tampil di luar. Pernah tampil di Ismail Marzuki. Ke Jakarta? Iya. Dalam kondisi mereka masih warga binaan? Warga binaan. Anda semuanya warga binaan. Pak, ini kan Bapak melakukan penegakan hukum ini. Iya. Pemasyarakatan dan imigrasi di Kementerian Hukum dan HAM. Tapi begitu mereka tampil nih, mereka kan
menulis lagu, tentu ada hak cipta di dalamnya. Dan bagaimana Bapak tentu melakukan pelayanan hukum juga kepada mereka ini? Apakah sudah didaftarkan hak cipta? Sudah, sebagian sudah. Kita ciptakan. Keren banget. Tentu supaya mereka bisa dapat royalti nantinya. Royalti, Nah, penulisnya dari dalam juga, Pak? Warga binaan. Semua lagu yang kita tampilkan, album yang ada di Unrest, semuanya ciptaan warga binaan kita. Wow. Dan mereka di dalam tentunya sangat senang ya kalau ada kegiatan pasti Unrest ya. Iya, kita akan tampilkan baik itu di kantor wilayah, selama ini dari BNN. Kemarin juga ada kegiatan AU dan di Art Center juga mereka juga sempat tampil dengan band-band yang lain. Wah, keren. Nah, ini salah satu wujud dari pembinaan yang dilakukan oleh Lapas Kerobokan. Selain bengkel-bengkel kerja tadi, juga ada hobi mereka tentang musik, mereka mencipta lagu, dan akhirnya pengakuan masyarakat itu adalah mereka dipanggil untuk bisa tampil di mana-mana. Jadi mereka bisa menyalurkan bakat, berinovasi. Jadi kita tidak bisa mengungkung mereka, walaupun mereka hanya badan mereka di dalam, tapi imajinasi, berpikir, kreasi harus kita. Jeruji besi tidak bisa membatasi. Tidak boleh kreativitas mereka. Tidak boleh membatasi. Kita harus memanusiakan manusia. Jeruji besi tidak membatasi kreativitas. Luar biasa. Itu yang saya senang. Karena kita memberikan sebuah harapan kepada mereka bahwa terali tidak akan menghalangi mereka untuk berkreasi. Benar. Pak Fikri, Kalapas Kerobokan, apa pesan-pesan Bapak kepada sahabat Falas terkait mungkin pembinaan atau mungkin orang jangan datang ke sini, macam-macam, silakan Pak, sampaikan pada sahabat Falas. Perlu diketahui, warga binaan yang di dalam itu adalah keluarga kita. Menjadi tanggung jawab kita bersama membina mereka. Kita harus menghapuskan stigma negatif kepada mereka. Karena mereka juga nantinya apabila sudah keluar dari lapas, bisa ikut membantu pembangunan. Amin. Mereka orang-orang hebat. Kalau mau diberdayakan, harus kita berdayakan. Karena mereka teman-teman yang berusia produktif. Kalau tidak kita sama-sama melakukan merangkul, membina mereka, generasi muda kita ke depan banyak yang tidak baik. Jadi itu menjadi tanggung jawab bersama untuk membina mereka. Dan mereka adalah bukan warga kelas 3, kelas 2. Mereka sama seperti kami, mereka keluarga kita. Amin. Keren ya. Sahabat Falas, apa yang disampaikan oleh Pak Fikri tadi, Kalapas Kerobokan, tentunya inilah kearifan lokal dan keunikan. Inilah pembinaan yang disampaikan, digaungkan oleh Bapak Menteri Hukum dan HAM untuk memanusiakan manusia. Dan jeruji besi tidak bisa membatasi ide dan kreativitas. Di tempat-tempat lain juga sama. Ada berbagai hal keunikan. Dan kita akan sambangi nanti lapas rutan di seluruh Indonesia untuk melihat bagaimana pembinaan mereka. Terima kasih Pak Fikri. Terima kasih. Tentunya apa yang Bapak sampaikan ini menjadi inspirasi Pak. Dan menginspirasi banyak kasatker daerah untuk berprestasi. Dan sukses selalu, tetap kondusif dan bisa tetap menjalankan amanah dengan baik di Lapas Kerobokan. Terima kasih Pak Fikri. Terima kasih. Terima kasih sahabat Falas. Jangan lupa like, subscribe, follow, dan berikan komentar positif. Sampai jumpa di Falas Talk sesi berikutnya.